Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Selasa 8 Maret 2022, pekan pertama masa Prapaskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu Yesus mengajarkan dan mengajak kami untuk berdoa, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami mohon sadarkanlah kami agar di dalam keseharian hidup kami selalu mendekatkan diri kepadamu, pencipta, penyelenggara dan penguasa kehidupan kami, dengan berdoa, berserah diri dan bersyukur kepadamu selalu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil yang baru saja kita dengar lengkapnya bab 6 ayat 5 sampai dengan 15 yang berjudul Hal Berdoa. Ada 4 pengajaran yang Yesus sampaikan untuk kita renungkan dan hayati ketika kita berdoa. Yang pertama, janganlah berdoa seperti orang munafik, yaitu supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, yaitu dengan bertele-tele atau dengan doa yang panjang-panjang. Yang ketiga, Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa seperti yang diajarkannya dan yang sekarang kita kenal dengan nama doa Bapa Kami. Yang keempat, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, hidup kita orang beriman tidak terlepas dari doa atau berdoa. Di dalam dan melalui doa, kita orang beriman menjalin relasi atau hubungan dengan Allah. Kita orang beriman bisa menyampaikan atau mengungkapkan perasaan-perasaan kita kepada Allah, entah itu perasaan syukur, gembira, berhasil, sedih, putus asa, dan sebagainya. Kita orang beriman juga bisa menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Misalnya, mohon perlindungan dan tuntunan, mohon pengampunan, mohon kesuksesan atau keberhasilan,
mohon kesembuhan, mohon kesehatan, mohon rezeki, dan sebagainya. Dengan kata lain, doa atau berdoa adalah cara kita orang beriman untuk berkomunikasi atau berbicara atau berhubungan dengan Tuhan sebagai pencipta, penyelenggara, dan penguasa kehidupan kita. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa doa atau berdoa adalah: pertama, berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Yang kedua, mengarahkan budi dan hati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berdialog atau berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah sebagai pencipta, penyelenggara, dan penguasa kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah melewatkan satu hari tanpa berdoa atau tanpa mengingat atau menyebut nama Tuhan. Dan doa yang paling sederhana, tidak bertele-tele, dan kita semua bisa mendoakannya adalah doa Aku Percaya, doa Bapa Kami, dan doa Salam Maria. Dengan ini, bukan berarti doa-doa harian dan doa-doa wajib lainnya tidak perlu kita doakan, atau kita pun tidak perlu berdoa dengan kata-kata sendiri. Berdoa doa-doa harian dan doa-doa wajib lainnya, dan berdoa dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, boleh kita lakukan. Karena berdoa berarti berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati, dengan menggunakan serentak budi dan hati kita. Tetapi satu dua peringatan berikut patut kita ingat dan kita hayati di dalam setiap kali kita berdoa. Yang pertama, berdoalah dengan hati yang rendah hati, tulus, jujur, dan jangan munafik. Yang kedua, kapan saja dan di mana saja kita bisa berdoa kepada Tuhan, asal hati kita tenang, damai, dan tulus, dan ingin bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan, tetapi bukan untuk pamer atau supaya dilihat dan dipuji orang. Yang ketiga, berdoa bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita mohon kepada Tuhan secepatnya, tetapi menunggu dalam iman kapan Tuhan mau mengabulkan apa yang kita mohon dalam doa-doa kita tersebut. Dan yang keempat, berdoa bukan untuk mengutuk orang lain atau melaporkan kesalahan orang lain kepada Tuhan, tetapi ampunilah kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, supaya dosa-dosa kita pun Allah ampuni. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, di dalam Injil kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus di dalam kesibukannya melaksanakan tugas perutusannya, Yesus sering mencari saat-saat sunyi dan tenang, biasanya di bukit atau di gunung, untuk berkomunikasi atau berdoa kepada Allah Bapanya. Kita orang beriman hendaknya pun demikian, harus menyediakan saat-saat tenang dan sunyi di dalam keseharian hidup kita untuk berkomunikasi dan berdoa kepada Allah Pencipta dan Penyelenggara kehidupan kita, baik secara pribadi maupun bersama anggota keluarga kita. Untuk itu, Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, sekali lagi saya mengajak kita semua yang mendengarkan renungan ini, mari jangan pernah melupakan Tuhan, dan jangan pernah melewatkan satu hari dalam keseharian hidup kita tanpa berdoa. Berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa, Aku Percaya, Bapa Kami, dan Salam Maria setiap hari. Tuhan pasti jaga dan lindungi kita, serta menganugerahkan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam keseharian hidup kita. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita. Semua mereka yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Semua mereka yang kita kasih dan yang mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing. Juga istirahat kita pada malam hari ini. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.